Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kirimilah kami Roh-Mu yang kudus. Resapi hati kami dengan Roh-Mu ini, agar kami dapat merenungkan pesan sabda-Mu, firman-Mu yang menghidupkan dengan baik. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan ini dapat menjadi bekal perjalanan bagi kami yang membaca dan mendengarkan sabda-Mu kali ini. Ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Kita mengambil Injil suci menurut Santo Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebutan anak-anak oleh Yesus menggambarkan orang Israel, dan anjing adalah orang asing, orang luar Israel. Istilah anjing adalah ungkapan paling kasar di kalangan orang Yahudi. Tidak ada kata lagi yang lebih kasar daripada kata anjing. Lalu apa sikap perempuan itu? Apakah ia lari? Perempuan itu berdiri tegar di hadapan Yesus yang sedang berdialog dengannya. Sebenarnya ia bisa memilih untuk pergi dan menangis sejadi-jadinya, menyerah begitu saja pada nasib buruk. Ternyata tidak. Perempuan itu, ibu itu, tidak sedang berdiri berhadapan dengan Yesus. Ia menjawab dialog yang ditawarkan Yesus. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Maka Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu anaknya sembuh. Kalau kita merenungkan perikop ini, kita merasa tertantang. Hati kita tentunya disentuh dengan dialog yang sangat mengguncang perasaan kita ini. Kita boleh saja bertanya, seandainya saya berada pada posisi perempuan itu, apa yang akan saya perbuat jika saya diperlakukan sedemikian itu? Pada awalnya, tidak ada satu kata pun yang diberikan Yesus kepada perempuan Kanaan itu. Seberapa sering kita berdoa dan doa-doa kita menguap tidak terjawab. Seolah-olah Allah tidak peduli pada keberadaan kita, seolah Allah buta terhadap penderitaan kita. Mungkin kita berkata, "Tuhan, tetapi Engkau bahkan tidak berkata apapun kepadaku." Namun demikian, mari kita lihat reaksi luar biasa perempuan Kanaan itu. Tidak satu kata pun keluar dari mulut Yesus untuk menjawab permohonannya. Namun perempuan itu tetap teguh berdiri. Demi cinta
tidak sekalipun bergerak, ia tidak goyah. Kesecintaan seorang perempuan dan ibu pantang menyerah itu, sekalipun kesetiaan cinta itu ditantang oleh jawaban Yesus yang begitu menohok hatinya dari anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Kadang-kala doa kita tidak terjawab dan Tuhan dia mungkin menjawab doa kita dengan hal yang tidak sesuai dengan maksud dan keinginan kita. Mungkin terasa mengecewakan seperti jawaban Yesus pada perempuan yang menganaloginya anjing. Apakah kita teguh? Apakah kita berlari dari jalan yang dan kehendak Tuhan dan memilih jalan kita sendiri yang mungkin tidak menyelamatkan? Lalu apa yang Tuhan tuntut di sini? Yesus berkata kepadanya, sangat besar, hal yang semacam ini belum pernah kulihat. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudari terkasih, jika kita memiliki iman sebesar ini, akan saja maksud wujud doa-doa kita telah mendapatkannya. Kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa memiliki iman semacam ini. Iman inilah, model inilah yang sangat indah. Selain itu, syarat bagi orang iman dalam berdoa adalah kerendahan hati. Kita contoh Kanaan ini. Perempuan ini mendekat kepada Yesus, bukan hanya mendekat, tetapi berlutut di hadapannya dan mohon. Perhatikan kerendahan hati perempuan Kanaan itu. Perhatikan bahwa seorang perempuan di masyarakat Yahudi itu tidak memiliki kesetaraan yang sederhana dengan perempuan. Apalagi perempuan itu asal dari luar Israel, dari luar kumpulan orang-orang pilihan. Namun, jawaban perempuan itu adalah kerendahan hatinya di hadapan Yesus, anak Daud. Anak Daud, kasihanilah aku. Setelah ditolak dan dijawab dengan sebutan anjing, ditambah gestur tubuhnya yang berlutut di hadapan Yesus, perempuan itu memohon kesembuhan bagi buah cintanya, anaknya yang sedang sakit. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Ibu, iman dan kerendahan hatimu menyelamatkan. Bagi kita, sikap beriman dan kerendahan hati perempuan Kanaan itu menjadi masukan penting untuk hidup beriman kita. Kita perlu belajar dari perempuan Kanaan ini. Sudah berapa kali kita menyerah pada kesulitan dan tantangan karena kurang kerendahan hati kita. Seberapa sering kita kehilangan berkat Tuhan lantaran kita tidak mau sedikit bersikap rendah hati di hadapan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami orang berdosa. Tumbuhkan dan peliharalah iman kami akan Engkau penyelamat kami. Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup kami. Pada siapa lagi kami harus pergi? Engkau adalah Alfa dan Omega kami. Tuntunlah kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami mampu terus percaya pada kehendak-Mu, apapun situasi yang kami hadapi. Dikaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.